Assalamualaikum sahabat channel Action Movie. Jangan lupa dukung kami, insya Allah sedikitnya 30% dari hasil YouTube saya akan santunkan buat anak yatim. Di awal film, seorang laki-laki bernama Peter Stanton sedang menunggu kliennya yang datang ke New York dengan menaiki sebuah pesawat. Tetapi penerbangannya tertunda sekitar 2 jam karena ada cuaca buruk di sekitar langit New York. Dan karena hal itu juga, Peter lalu memutuskan untuk menunggu kliennya sambil rebahan di mobil miliknya di basemen parkiran bandara tersebut. Tak jauh dari tempat Peter merebahkan badannya, seorang pria dihabisi oleh beberapa gangster yang mengincar paket yang dibawa oleh laki-laki tersebut. Terjadi perkelahian di sana, dan laki-laki itu sanggup menghabisi para gangster itu. Tetapi nyawanya pun tak selamat karena beberapa tusukan mengenai tubuhnya yang membuat dia juga mati di tempat itu. Peter yang melihat kejadian itu mencoba menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tetapi melihat ada sebuah paket misterius ada di depannya, membuat Peter mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. 911, what's your emergency? Hello? 911. Keesokan harinya di sebuah sekolahan, Peter tiba-tiba menjemput anaknya yang bernama Delphi. Saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, Peter lalu mengajak anaknya yang bisu itu menuju ke sebuah tempat yang jauh. I was thinking. Oh, here we go. That's some of your dad's music from when he was a kid. See what's mine. He rides and he rides. Setelah beberapa waktu, Peter dan anaknya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah toko roti yang dimana ternyata pemilik roti itu adalah ayah Peter yang bernama Papi. Peter lalu menelepon temannya yang bernama Melky. Dan seperti senang setelah mendapatkan info yang bagus darinya. Setelah itu, Peter berbicara dengan ayahnya tentang tujuannya ke sana dan bermaksud menitipkan anaknya di sana beberapa hari. Karena ada sebuah pekerjaan yang memaksa dia harus menitipkan anaknya kepada ayahnya itu. Meskipun sudah beberapa tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. Gapi marah kepada ayahnya karena mendengar hal itu. Begitupun juga ayahnya yang tiba-tiba mendapat tanggung jawab untuk mengurus cucunya tersebut. Peter mencoba meyakinkan ayahnya itu dan berjanji kalau urusannya sudah selesai, dia akan kembali ke sana untuk menjemput anaknya. Begitupun juga anaknya yang dia yakinkan untuk tinggal bersama sang kakak. Meskipun baru pertama kalinya mereka bertemu. Okay. It's gonna be different. You don't believe me, do you? This time I promise. Setelah beberapa waktu bersama untuk mengenal satu dengan yang lainnya, Pepi mendapat panggilan untuk mengantarkan pesanan roti ke suatu tempat dan mengajak Delphi untuk ikut bersamanya. Sampailah Peter di rumahnya dan terkejut ketika ada orang asing yang tidak dikenalnya berada di dalam rumahnya. Pria itu bernama Vic, seorang mafia yang ternyata pemilik dari tas yang dibawa oleh Peter. Peter meminta maaf karena perbuatannya yang telah mencuri barang miliknya dan mengembalikan tas itu kepadanya. Saat Vic membuka tas miliknya itu, ternyata isi di dalamnya telah tergantikan oleh pakaian milik anak Peter. Peter terkejut melihat itu. Lalu kemudian dia mengulur waktu untuk bisa menelepon ayahnya dan memintanya untuk menjaga Delphi. Hello. Delphi. She likes to put grapes in her cereal. Tell me what's happening. Sebuah tembakan terdengar dari sambungan telepon itu, dan Papi menyuruh Delphi untuk mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Delphi lalu mengambil tasnya dan mengeluarkan isinya, yang ternyata ada ratusan paket narkoba yang tersimpan di dalam tasnya. Karena sebelum ayahnya pergi, Delphi telah menukar isi tas itu dengan pakaian miliknya. Vic lalu bertemu dengan bosnya yang bernama Merchant. Bosnya marah kepada Vic karena barang miliknya telah hilang dan meminta Vic untuk bertanggung jawab untuk menemukan narkoba miliknya itu. Vic mengatakan kalau dia akan mengurus semuanya karena dia juga telah mengetahui wajah dari anak Peter. Beberapa saat kemudian, Papi dan Delphi telah sampai ke rumah Peter.
lalu masuk ke dalam untuk mengecek kondisi di dalam rumah yang ternyata sudah berantakan. Poppy lalu keluar dan bertemu dengan tetangga Peter yang bernama Marguerite. Wanita itu bercerita kalau dia sering menghabiskan waktu bersama dengan Delphi saat ayahnya kerja lembur. Dia juga bercerita tentang Delphi kalau dulu saat mobil mereka ditabrak oleh seorang perempuan tua yang mengalami serangan jantung. Ibunya mati karena tidak memakai sabuk, dan sejak saat itu dia berhenti untuk berbicara. Papi memintanya untuk menjaganya, tetapi Marguerite tidak mau karena dia adalah kakeknya. She's your blood. Setelah mencari beberapa petunjuk yang ada di dalam mobil Peter, mereka lalu pergi ke kantor polisi. Because I heard. Papi menemui seorang detektif bernama Petra Weintarger. Dia lalu menceritakan kronologi yang dia ketahui tentang anaknya yang menghilang dengan rumah yang berantakan. Dan dia juga menceritakan ada suara tembakan pistol dengan kaliber 38 terdengar saat dia mendapatkan telepon dari anaknya tersebut. Tetapi saat detektif Petra mencari data milik anaknya itu, dia tidak menemukan data pribadi tentang Peter di arsip milik kepolisian. Papi lalu menuju ke bandara, tempat terakhir Peter berada. Sesuai catatan yang Papi baca di buku catatan milik Peter yang dia tulis. Setelah menemukan beberapa petunjuk di sana, Papi lalu menuju ke rumah sakit untuk melihat beberapa mayat yang mati di basemen parkiran bandara itu. Dia mencari petunjuk dengan melihat beberapa data mayat yang ada di sana. I want to unload the whole thing. Setelah itu, Papi keluar dan menceritakan kepada Delphi kalau mayat ayahnya tidak ada di sana dan belum bisa dipastikan kalau ayahnya sudah mati atau belum. Hello, ladies. Malam harinya, Papi lalu berkeliling ke beberapa tempat untuk mencari sebuah petunjuk yang bisa dia gunakan untuk mencari keberadaan anaknya. Sampailah dia di sebuah lokasi dan bertanya kepada pecandu narkoba tentang barang yang dia temukan di tas Delphi. Pecandu itu bilang kalau narkoba itu bernama Nova dan merupakan narkoba langka yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Papi lalu bertanya tentang Melky, seseorang laki-laki yang dia dengar saat anaknya menelepon di rumahnya. Pecandu itu mengatakan kalau Melky adalah seorang pengedar narkoba dan bisa dia temukan di Taman Elm dan Five. Papi lalu keluar dari sana, tetapi dua orang mengikutinya dari belakang dan bertanya di mana narkoba itu. Mereka memukul Papi hingga tersungkur, tetapi Papi lalu bangkit dan menjatuhkan mereka dengan beberapa pukulan. I'll pay cash. Oh, I'm sorry, sir. We require a credit card to confirm. Am I saying that correctly? Vic lalu berada di suatu tempat dan bertanya kepada seseorang yang telah mencuri barangnya di bandara. Dia mengatakan kalau itu adalah ulah dari geng Arya, dan dia juga mengatakan kalau telah ada orang tua yang berkeliling kota dan menyebutnya. Si tukang roti menanyakan tentang narkoba Nova miliknya. Mendengar itu Faki lalu menyuruh para anak buahnya untuk mencari keberadaan si tukang roti itu ke seluruh penjuru kota. Sementara di kantor polisi, agen Petra melihat dua orang dengan kondisi babak belur yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Rispoli mengatakan kalau ada seorang kakek-kakek yang menyusuri perkotaan dan menghajar dua orang bermasalah itu. Petra lalu menyuruh Rispoli untuk mencari tahu tentang siapa sebenarnya ayah dari Peter Stanton. Di sebuah taman, Papi mengawasi setiap pergerakan dari orang-orang yang dia curigai bernama Melky. Now we wait. Sebuah mobil lalu keluar dari tempat itu, dan Papi mengikuti mobil itu dari belakang. Sesampainya di sebuah tempat, Papi lalu masuk dan menemukan lokasi keberadaan Melky. Papi lalu menginterogasinya dan bertanya tentang anaknya itu. Melky mengatakan kalau dia hanya meneleponnya, lalu bertanya tentang narkoba Nova yang dia punya, dan akan mengantar Peter ke pemasok narkoba bernama Sirko, pemilik klub malam bernama Lily. Setelah mendapatkan ciri-ciri dari Sirko, Papi menghajar Melky karena berontak telah melawannya. Malam harinya, Papi pergi ke klub malam Lily untuk mencari keberadaan Sirko. Setelah beberapa saat mencari di mana keberadaannya, Papi lalu berjalan mendekatinya dan menyenggolnya, sehingga membuat dia menumpahkan minumannya ke bajunya. Sirkuit lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan bajunya yang kotor karena minuman itu. Dan Papi juga
berada di sana menyamar sebagai seorang pelayan. Setelah beberapa percakapan kecil di antara mereka, Papi mulai menghajarnya, dan pertarungan di antara mereka tak terhindarkan. Papi menanyakan di mana keberadaan anaknya, dan setelah melihat narkoba Novai, Sirko menyadari kalau Papi adalah orang tua yang telah diburu oleh Merchant dengan imbalan yang sangat besar. Sirko lalu mulai membalas serangan Papi. Tetapi sebrutal apapun dia berkelahi dengan Papi, Kirko akhirnya mati di tangannya. Papi lalu pulang dan Delphi bertanya tentang kabar ayahnya. Papi mengatakan kalau semua telah berakhir dan ayahnya telah mati. Mendengar itu, Delphi sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Sang kakak hanya bisa menenangkannya untuk dia bisa menerima kenyataan itu. Para polisi lalu datang ke lokasi klub malam Willy dan mencari informasi tentang pembunuhan yang terjadi. Detektif Peter dan Rispoli yang melihat rekaman dari CCTV mencoba mencari petunjuk tentang pelakunya. Tetapi Rispoli yang mengetahui wajah Papi lalu memfotonya dan mengirimkannya kepada Vic. Pagi harinya, saat Papi akan bersiap untuk pulang menuju rumahnya, seorang wanita yang berada di hotel itu lalu menelepon seseorang dan mengatakan kalau tukang roti itu berada di sana. Tak berselang lama, dua orang pembunuh bayaran datang ke sana dan masuk ke dalam kamar yang ditempati Papi dan juga Delphi. Devi lalu bersembunyi di bawah tempat tidur sementara. Dua pembunuh itu mencoba mencari keberadaan Papi dan juga cucunya itu. Anything? No. Got something. Setelah mendapat kesempatan untuk kabur, Delphi berlari dari kamar dan dikejar oleh kedua orang itu. Delphi lalu masuk ke dalam truk roti dan membunyikan klakson yang kemudian didengar oleh Papi. Open the door! Open the door! Hey! Papi lalu bertarung dengan dua orang tersebut. Tetapi Papi juga mendapatkan luka yang parah karena perkelahian itu. Sebelum mereka pergi dari sana, Papi memutuskan untuk membakar truk rotinya. Karena keberadaan mereka sudah tidak aman lagi. Mereka lalu berjalan kaki dan masuk ke dalam sebuah toko untuk membeli beberapa obat untuk menyembuhkan luka Papi. Tetapi tak berselang lama, Papi kemudian pingsan. Delphi lalu meminta pertolongan kepada pemilik toko yang akhirnya sebuah ambulans membawa Papi pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Come with me. Come on. It's okay. It'll be okay. Malam harinya, Detektif Petra dan Rispoli sampai ke lokasi tempat truk roti Papi dibakar. Mereka mendapatkan informasi kalau truk itu mempunyai kepemilikan yang telah dipalsukan. Tiba-tiba, mereka mendapatkan informasi tentang orang yang mereka cari di sebuah rumah sakit. Detektif Petra bergegas menuju ke sana. Sementara Rispoli mengirimkan pesan kepada Vic tentang di mana keberadaan tukang roti itu. Di rumah sakit, Papi tersadar dari pingsannya yang membuat Delphi senang. Delphi lalu keluar untuk membeli beberapa cemilan. Dan selama perjalanannya keluar dari kamar rumah sakit itu, dia melihat beberapa orang mencurigakan mendekati kamar Papi. Dua orang masuk ke dalam kamar Papi, sementara yang lainnya mendekati Delphi. Sementara di luar, Detektif Petra sudah sampai di rumah sakit yang dimaksud dan masuk mencari di mana keberadaan Papi. Delphi dibawa oleh salah satu orang itu dan memintanya untuk mengantarnya ke kamar Papi. Tetapi Delphi menunjukkan kamar yang salah, yang membuat Delphi bisa kabur dari sana. Orang itu marah karena ditipu, lalu berusaha mengejar Delphi, yang kemudian terlibat baku tembak dengan Detektif Petra. Sementara keberadaan dua orang yang masuk ke kamar Papi telah dihabisi nyawanya oleh Papi, dan Delphi mengendap-nyendap untuk keluar dari rumah sakit. Itu Detektif Petra yang masuk ke dalam kamar Papi, mencoba mencari informasi, dan menemukan sebuah foto di handphone dari sebuah CCTV yang membuat dia mencurigai Rispoli dan menembaknya hingga mati.
Vic yang sedang menikmati keindahan pantai, terganggu dengan suara alarm dari mobilnya. Saat dia mendekati mobil miliknya dari belakang, Papi telah berada di sana dan menodongkan pistol miliknya. Papi memintanya untuk mengantarkannya ke tempat di mana jasad Peter berada. Papi yang marah ingin membunuh Vi, tetapi aksinya itu dihentikan oleh Delphi yang berlari ke sana. It's okay to cry now. Keesokan harinya, Papi lalu menemui Merchant untuk memberikan narkoba miliknya itu. Merchant kaget melihat tukang roti yang menjadi buronannya. Ternyata adalah orang yang paling dikenalnya semasa dulu. Seorang legenda pembunuh bayaran paling berbahaya. Dia meminta maaf kalau anak buahnya telah membunuh anaknya. Dan film pun berakhir. Terima kasih Sab telah menonton rangkuman film The Baker tahun 2023 dari Amerika. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk dapat menonton lagi film-film yang action movies tentunya seru-seru.